yaitu pada mata kuliah plebotomi, yaitu plebotomi pada kasus sulit atau kasus khusus ya. Jadi ada plebotomi yang mungkin pada kondisi-kondisi tertentu itu sulit dan harus mengkhususkan untuk bisa mengambil darahnya. Jadi kasus itu biasanya karena gagal dalam pengambilan ya. Jadi kalau di dalam pengambilan itu nanti ada kegagalan, biasanya kalau tidak diatasi dengan baik jadi panik ya. Jadi kadang-kadang malah grogi sendiri, keringat dingin, dan akhirnya malah tidak bisa terambil. Kemudian bisa jadi juga karena pasiennya melawan ya, karena kebanyakan ya enggak orang Indonesia, artinya pasien itu banyak yang trauma dengan namanya jarum suntik ya gitu. Kemudian adanya komplain ya, jadi komplain dalam arti ketika tidak sesuai dengan harapan dia ya. Kemudian karena ketidakpercayaan pasien ya, jadi bisa jadi pasien itu mempunyai keyakinan yang tinggi sehingga ketika dilakukan pengambilan itu tidak percaya, dan itu biasanya penilaiannya secara personal ya, jadi melihat bagaimana kita melakukan pelayanan dan terusnya itu sehingga si pasien itu merasa tidak percaya ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan tadi ya, perlawanan pasien, yaitu needle phobia, jadi ketakutan dengan jarum ya, di needle phobia ya. Kemudian ada ketidaknyaman antara pasien dan plebotomis ya, jadi mungkin karena bisa jadi dari penampilan, dari yang lain itu yang sifatnya menimbulkan tidak kenyamanan ya, entah sikapnya dan seterusnya, sehingga itu bisa jadi menimbulkan tidak kenyamanan, sehingga ketika dilakukan pengambilan bisa jadi itu menyebabkan kegagalan. Nah, kesalahan yang lazim terjadi pada plebotomi itu bisa kita identifikasikan menjadi 3 kelompok ini: sebelum, kemudian selama proses, dan sesudah ya. Ini saling berkesinambungan. Misalnya sebelum dilakukan pengambilan, kita harus mengidentifikasi data pasien dengan baik ya. Jadi harus benar-benar sesuai ya, sehingga nanti tidak menimbulkan kesalahan. Kemudian ada keterlambatan ya. Jadi mungkin sudah banyak sekali yang harus pasien ambil, kemudian itu juga ada faktor keterlambatan ya. Bisa jadi kesalahan dalam menyediakan tabung ya, karena mungkin faktor kelelahan, faktor yang banyak hal itu menyebabkan kesalahan dalam menyediakan tabung. Kemudian kondisi atau persiapan pasien ya, bisa jadi misalnya pasiennya sudah marah-marah, atau bahkan sebaliknya ya, kondisi pasien yang lemah sehingga sulit mencari penanya, atau mungkin bisa jadi pasien dalam kondisi ada luka bakar ataupun terjadi trauma kecelakaan. Itu kan kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa melihat hal-hal itu kan bisa jadi bisa menyebabkan kesalahan. Kemudian untuk ini khusus untuk mikrobiologi itu tidak memperhatikan sterilitas ya. Jadi pengambilannya tidak steril. Kemudian ternyata sebelum pengambilan juga perlu koordinasi ya. Artinya biar si pasien dan kita itu bisa saling menjaga sehingga nanti tidak menimbulkan kesalahan. Kemudian selama proses itu ya, itu perlu diperhatikan juga lama bendungan ya. Jadi melakukan pembendungan dengan tourniquet itu juga perlu diperhatikan karena bisa menimbulkan hemokonsentrasi ya. Terjadi
kepekatan sehingga nanti menyebabkan hasil-hasilnya itu meningkat ya. Kemudian bisa jadi terjadi hemolisis ya, hemolisis. Terus bisa juga terjadi kegagalan dalam tindakan. Terus bisa jadi pengisian tabungnya tidak memenuhi ya, yang harusnya 3 mili hanya terisi hanya sepertiga saja ya, tidak sampai 2/3-nya itu terisi ya. Kemudian yang berikutnya kalau kesalahan sesudah melakukan flebotomi itu adalah gagal dalam memisahkan, mungkin terburu-buru segera dipisahkan akhirnya lisis ya. Jadi gagal memisahkan antara sel dengan serum ya gitu. Terus ada keterlambatan proses. Jadi mungkin ada pergantian sip ataupun apa yang menyebabkan terjadi miss sehingga sampel itu tertunda ya. Kemudian bisa jadi adanya paparan cahaya, ya, paparan cahaya. Kemudian perlu diperhatikan juga adalah proses penyimpanan. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam menyebabkan kesalahan dalam melakukan flebotomi. Ya. Nah sekarang pengambilan darah sulit ya, pengambilan darah sulit itu jika itu pada pasien dan situasi klinis itu perlu diperhatikan ya, apakah ada hambatan komunikasi, apakah ada penyakit-penyakit tertentu, kemudian apakah ada situasi-situasi klinis ya, misalnya terkendala dengan bahasa ya. Jadi mungkin yang kita ambil tuh tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik ya. Kalau mungkin di daerah itu ya bisa jadi. Terus orangnya bisu tuli ya. Ada demensia karena gangguan emosi ya gitu. Jadi itu adalah hambatan yang terjadi pada saat berkomunikasi. Makanya komunikasi yang paling baik itu adalah dengan bahasa tubuh ya. Dengan bahasa tubuh itu ternyata faktor keberhasilannya sangat tinggi ya. Kemudian penyakit ya, ada Parkinson, kemudian hemofili, ada mastektomi, ada penyakit karena obat-obatan itu harus diperhatikan. Jangan sampai pada pasien hemofili itu nyoblosnya itu tidak benar karena nanti akan terjadi apa itu proses perdarahan yang terus-menerus. Begitu juga dengan yang lain. Terus faktor klinis obesitas ini faktor terbesar yang menyebabkan pengambilan darah menjadi sulit ya karena pada orang yang dengan obesitas itu terjadi penimbunan lemak sehingga menyebabkan pembuluh darahnya itu tertutup oleh lemak. Kemudian pada pasien geriatrik ya, geriatrik itu orang yang sudah lanjut, kemudian pediatrik itu sebaliknya yang masih muda, kemudian ada psikiatrik ya, ada gangguan kejiwaan, kemudian ada juga yang ternyata anatomis venanya kaku sehingga bisa menimbulkan fibrosis. Itu faktor yang bisa mempersulit pengambilan darah dari sisi pasien dan situasi klinis. Bapak, maaf, Ya, saya potong. Untuk ya, yang gangguan klinis masalah obesitas, yang itu pertama itu, ya. kita sebagai seorang analis itu gimana ya Pak caranya biar bisa pasiennya itu juga tenang atau mungkinnya kita kan grogi kan nggak ketemu vena gitu itu gimana Pak? Apa tips buat apa venanya tuh kelihatan biar sama pasiennya tuh tenang gitu loh Pak? Nah, ya itu yang harus di apa itu dipahami kita ya. Jadi kalau memang tidak apa itu tidak ini menutup kemungkinan
orang yang baru istilahnya melakukan pengambilan darah pada obesitas ini banyak sekali kegagalannya ya. Memang perlu jam terbang tinggi ya. Jujur kalau misalnya baru berlatih ataupun bekerja sebentar untuk pengambilan pada obesitas itu faktor kegagalannya sangat tinggi ya. Jadi saya saja kadang-kadang kalau mengambil orang dengan obesitas itu juga harus berspekulasi ya. Artinya letak pembuluh darah itu biasanya di daerah sini ya, sehingga kita lakukan spekulasi pengambilan di situ. Memang agak sulit ini Mbak yang tentang obesitas ini ya. Tapi kalau saya lihat orang-orang yang sudah terbiasa mengambil darah nggak ada masalah obesitas. Jadi artinya apa? Kebiasaan itu menyebabkan pengambilan darah itu menjadi terbiasa ya, Jadi memang obesitas itu ya kalau dilihat dari sisi kesulitan pengambilan darah ya memang faktor apa itu kegagalannya tinggi. Jadi kalau menurut saya memang apa ya solusinya atau pengambilan darah obesitas ya memang harus banyak banyak melakukan pengambilan darah gitu. Karena kita bendung pun nggak akan kelihatan. Kita raba-raba kalau nggak terbiasa ya Iya. karena letaknya dalam ya itu. Iya, takutnya kan kalau dibendung terlalu lama kan hematom juga sih, Iya, Pak. iya, Kitanya nggak nemu-nemu venanya iya, juga. iya. Makanya, Memang Pak. memang itu kendala yang paling sering muncul pada obesitas ini ya. Saya sendiri pengambilan darah obesitas itu juga karena mungkin ya jam terbangnya ya kan terbiasa dengan mengambil mahasiswa yang masih apa istilahnya boleh dibilang muda-muda, kemudian pembuluh darahnya juga tampak itu masih muda. Tapi kalau begitu ketemu dengan obesitas ini sebenarnya ya harus berhati-hati ya. Jadi yang kalau menurut saya solusinya ya tergantung jam terbangnya nanti. Kelamaan nanti mungkin sudah terbiasa dengan oh letak vena itu di sini itu. Karena memang dalam kadang-kadang sampai jarum itu mentok ya kalau saya lihat orang yang gemuk-gemuk itu. Tapi kalau sudah terbiasa ngambil ya ternyata ketemu juga gitu. Gitu. Jadi mohon maaf kalau terkait dengan kiatnya untuk mengambil yang obesitas itu kalau menurut saya ya memang harus banyak banyak melakukan sehingga nanti seolah-olah itu feeling-nya udah ketemu gitu. Karena memang Makasih, Pak. Iya. karena kalau memang dengan dibendung itu kan sebenarnya harapannya kan menonjolkan vena. Lah sekarang kalau dibendung sudah ketutupan lemak kan nggak kelihatan. Tuh saking akhir-akhirnya apa itu solusinya ya akhirnya di punggung tangan itu yang diambil gitu. Itu nggak cuman analis yang pemula, Mbak, mungkin yang lama-lama juga problemnya sama gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kalau susah diambil nggak ketemu ya wis di punggung tangan itu. Itu ya, Mbak. Nggih. Matur suwun deh, Pak. Ya, kesulitan dalam pengambilan itu bisa dikategorikan dalam 3 hal ini ya, sulit secara teknik, terus kesalahan dalam sampling dan nanti akan menyebabkan nilai rujukannya yang berbeda ya. Nah, ternyata kalau dari beberapa eh, versi ini ataupun mungkin boleh dibilang ini penelitian ternyata dari 100 pasien itu 20 orangnya itu ternyata menderita needle pubik ya. Jadi ketakutan kepada apa itu pada jarum ya. Nah, kalau sudah takut itu dampaknya ini bisa pucat ya, bahkan bisa pusing, terus berkeringat dingin, mual karena dampak dari peningkatan apa itu asam lambung juga menyebabkan mual ya. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan dalam pengambilan darah ya. Gitu. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan hanya karena takut jarum ya.
karena meronta-ronta akhirnya jadi lama, sudah mau diambil rontak lagi gitu. Anda mungkin sudah bisa membayangkan kalau sudah takut dengan jarum itu ya kondisinya seperti itu ya. Nah, pencegahannya apa? Bisa dilakukan dengan aspek ya untuk mencegah shock reflex ya. Jadi kalau orang sudah takut itu biasanya akan terjadi vasodilatasi, penyempitan pembuluh darah ya. Jadi itu harus kita sirkulasinya dibuat relaks dulu ya dengan mengompres mungkin dengan aspek ya. Kemudian bisa juga dengan apa ini untuk porosis ini ya. Ya prinsipnya untuk merelaksasi dari pembuluh darah tersebut ya. Bisa saja dengan anestesi topikal ya. Jadi di sekitarnya itu kita beri anestesi yang harapannya nanti tidak menimbulkan sakit pada saat pengambilan. Kemudian yang terpenting adalah ini, perlu empati, kemudian kesabaran dari petugas yang mengambil. Nanti kalau ini nggak diterapkan ya nggak akan ada hasilnya ya. Kemudian dari usia ya. Usia itu ada dua yang berlawanan, pediatrik dan geriatrik ya. Kalau pediatrik itu adalah bayi, kalau geriatrik itu adalah orang lanjut usia ya. Nah ini masing-masing ada problemnya ya. Komunikasi dengan pasien dan keluarga, kalau misalnya ini ada pendampingnya ya komunikasinya mungkin dengan keluarga, karena orang yang sepuh itu juga kadang-kadang untuk berkomunikasi susah. Begitu juga kalau yang pediatrik ya, nanti dibuat senyaman mungkin ya, sehingga nanti si bayi itu bahkan ruangan itu bisa disetting dengan seperti playing room ya, jadi dibuat ada beberapa mainan sehingga mereka merasa nyaman gitu. Kemudian posisi ya, usahakan kalau memang posisinya jangan memberontak ya gitu. Kemudian lokasi sampling, kemudian maintain, jadi perlakuannya, kemudian fiksasinya dan jarum disesuaikan ya. Jadi kalau anak-anak mungkin ya harus menggunakan jarum yang ukuran kecil ya gitu. Ini beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pada sisi usia ya. Kemudian apa yang perlu dikomunikasikan? Tentunya prosedur ya. Prosedur. Jadi disampaikan tentang pengambilan darah, terus kemudian setelah disampaikan kita analisis apakah ada masalah dengan yang ingin kita lakukan gitu. Terus bisa jadi jarum yang kita pakai itu kita sembunyikan tidak apa-apa, karena tadi trauma itu atau ketakutan itu ya, jadi kita sembunyikan karena dengan sudah melihat jarum itu kadang-kadang sudah menjadi faktor penentu kegagalan dalam pengambilan ya. Nah ini yang paling perlu adalah buat senyaman mungkin ya. Jadi dengan cara Anda lah, artinya membuat pasien nyaman itu seperti apa gitu. Kemudian flebotomi pada pediatrik ya, itu ada aspek emosional ya. Jadi emosional itu ada pada diri si pasiennya. Jadi menjelaskan kepada prosedur pada orang tua dan pasien ya. Jadi harus diyakinkan bahwa orang tua itu nyaman dan percaya dengan apa yang kita lakukan ya. Itu. Karena di belakang itu Anda harus bekerja secara profesional ya. Kemudian ini sudah saya sampaikan tadi dibuat semacam permainan ya, playing approach ya. Kemudian terminologi yang dimengerti, artinya apa ya, hal-hal yang dilakukan itu bisa disampaikan kepada
orang tua ya. Kemudian jangan membohongi pasien ya. Dibilang nggak sakit, padahal nanti begitu diambil nanti menyebabkan trauma. Sebetulnya secara emosional, secara fisik nggak boleh ya. Kemudian alat dan lokasi ya. Jadi ini saya kira sudah umum yang perlu yang bisa Anda lakukan. Nah, ketika bayi itu perlu di pre-warming, perlu di apa ya? Dihangatkan ya, diberi pemanasan ya. Biasanya dikompres dengan sesuatu yang hangat biar proses sirkulasinya lancar. Nah, pengambilan bisa di sini ya, di jari tangan atau di ibu jari ya, atau di samping ini dengan kedalaman kurang dari 2,4 mm ya. Donatus ya, ini peralatannya harus diperhatikan ya. Pakai needle wing ukuran 23-25. Kemudian apa itu? Pasang pakai sarung tangan. Terus kemudian nanti ketika melepaskan itu juga harus hati-hati karena needle wing itu biasanya ada isolasinya, ada perekatnya gitu. Kemudian orang tua itu usahakan memegang pasien ya. Jadi seperti ini bisa dengan model seperti ini atau apa tergantung bagaimana settingan tempatnya di situ ya. Terus pengambilannya adalah 2 jari di atas fossa cubitus itu adalah tourniquet. Saya kira ini umum ya, umum. Kemudian ini prosedural ya, kapas kering, kemudian melepaskan jarum, kemudian bisa saja meminta pertolongan orang tuanya untuk menekan bekas tusukan ya. Kemudian baru kita lepaskan holdernya ya. Jadi dengan pakai needle wing ini ya, dengan ada apa itu, ada selangnya seperti ini itu menyebabkan kita lebih leluasa mengambil ya. Kalau digerak-gerakkan kita masih punya apa itu akses untuk mengambil darah tersebut. Kemudian jangan lupa ada desinfektan penusukan, kemudian bisa gunakan ibu jari untuk menekan, dan kalau itu pakai vacuum thinner ya saya kira bisa digunakan ibu jari untuk mendorong vakum itu masuk ke jarum apa itu holdernya ya. Terus jangan lupa kalau sudah selesai, label itu sangat penting sekali ya, identitas pasien ya. Kemudian diberi apa itu ini apa itu Dipavik ataupun adesibate ya. Kemudian setelah itu kita bisa melepaskan sarung tangan, mencuci tangan. Nah, ini rekomendasi yang apa itu? Ini apa ya ini ya? Oh, tempat pengambilan. Ini kita lewati aja. Kemudian bagaimana kalau itu dilakukan pada geriatrik ya? Sekali lagi juga aspek emosional dan fisik yang perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana melihat alat komunikasinya, apakah berfungsi dengan baik, jangan-jangan terjadi penurunan pendengaran, penglihatan, dan seterusnya itu harus
Anda perhatikan ya. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya, dari ada aspek emosional dan aspek fisik. Saya kira nggak begitu beda jauh dengan apa yang sampaikan tadi ya, tentang bagaimana melihat fungsi komunikasinya gitu. Kemudian apakah ada keterbatasan dari anggota gerak ya, ada rasa nyeri, kemudian apakah posisi tubuhnya nyaman, kemudian bagaimana dengan kondisi tubuh, apakah ada suhu tubuhnya yang meningkat, kemudian sedang berselimut gitu kan, nanti bisa menyebabkan kegagalan juga karena itu terganggu ya. Kemudian jika menggunakan obat itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, yang penting itu adalah ada pendampingan ya. Jangan sampai nanti prosedur itu walaupun kita lakukan dengan benar, tapi kalau pada geriatrik itu usahakan ada pendampingan. Ya. Kemudian pengambilan darah itu mungkin agak berbeda dari ininya saja ya, dari ukuran jarumnya. Kalau biasanya kecil, kalau ini bisa pakai yang ukuran 23. Kemudian plesternya usahakan pakai plester yang hipoalergi karena kulit kulit apa itu orang tua itu kadang-kadang sudah kendur ya, sudah kendur dan gampang sekali alergi, sehingga cari plester yang bersifat hipoalergenik ya. Terus kemudian vena ini juga letaknya tidak stabil ya, bisa geser kiri kanan, itu bisa saja menyebabkan nanti vena kolap ya. Nah, vena kolap itu nanti menyebabkan ini hasilnya jadi tidak sesuai ya gitu. Terus ada juga kesulitan-kesulitan yang dialami pada penderita yang mengalami kelainan kulit ya. Ada luka bakar, ada peradangan, ada infeksi, ada hematom gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sehingga nanti akan menyebabkan degradasi sel ya, penurunan apa itu fungsi sel sehingga terjadi perubahan komposisi spesimen ya. Kasus-kasus lain misalnya udim, karet ya atau sulit terjadi karet itu kayak lembek, kayak lentur gitu ya. Terus ada juga yang karena kelainan pembekuan ya. Jadi menyebabkan terjadinya hemolisis ataupun terjadinya kontaminasi. Ini apa itu prosedural ya. Jadi karena di vena mungkin nggak bisa ya bisa kita nyari vena di tempat lain ya. Oke, saya kira itu saja dari saya ya. Ini saya nyambung Zoom di tempat lain ya. Nanti yang belum tersampaikan nanti dikabari saja ya, nanti biar
saya kirim ke ininya, apa itu, ke Komtingnya ya. Oke, saya kira itu untuk materi saya hari ini. Ini Mbak Elmaira ya, nanti saya dikabari ya Mbak, yang materi-materi yang belum saya berikan ya. Nggih. Nggih kula Ya, kabari, Pak. ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Mohon maaf saya nggak buka diskusi dulu, nanti mungkin minggu depan nanti apa yang sudah saya sampaikan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini saja di Zoom lain sudah menunggu ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.